Oke, terima kasih Pak Aminullah. Saya share dulu screen-nya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di Malang. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk kolega saya, Bapak Dr. Dias Satria. Saya sudah lama kenal Dias dan keluarga sejak waktu di Adelaide. Kita sama-sama mengerjakan PhD di Adelaide. Terima kasih untuk kesempatannya. It's always nice to be with Brawijaya University. Brawijaya University salah satu enabling partner untuk University of Queensland. Jadi semoga ke depannya kita ada beberapa bentuk kerjasama yang akan diteruskan. Juga terima kasih Pak Aminullah untuk really kind introduction. Semoga dengan bahasa Indonesia kita lebih bisa berkomunikasi, tapi mohon maaf presentasinya saya siapkan dalam bahasa Inggris. Dan terima kasih juga Mas Alfa untuk menjadi MC untuk hari ini. Oke, kalau di kelas saya biasanya kalau saya mulai kuliah, saya akan mulai dengan pertanyaan. Karena begitu banyak peserta, sekitar 100 lebih, dan saya ingin tahu beberapa ide dari teman-teman sekalian di Brawijaya. So I will start with question sebelum saya mulai presentasi saya. Mungkin sudah pada familiar dengan slider. Jadi kalau misalnya bisa ke slider, if you go to slider.com, bisa masukkan pin-nya. Saya ingin mendengarkan dari peserta hari ini, isu-isu global terbesar apa yang menurut teman-teman di Malang yang sekiranya dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia, termasuk sektor pertanian di tahun ini dan juga di tahun depan. Dan sepemahaman saya, sebagian besar peserta adalah dari ekonomi. So I think it's gonna be interesting to hear ide-ide dan juga pendapat dari teman-teman sekalian. So I'll wait for some results or hopefully to see more input. Ya, kalau ada yang mau jawab lewat Zoom juga bisa. I'll be monitoring the chat box at the same time. Yeah. Anyone? Okay. Okay, a couple of people typing, so that's good. Okay, scarcity. Yep, climate change. Young farmers, yes. Ada yang sedang meneliti tentang sektor pertanian atau mengerjakan tugas tentang sektor pertanian nggak? And again, you can put in the Zoom box. Yes, okay, bisa. Okay. Startup agri. Ada yang punya startup? Atau bagian dari startup? A must thing to do is to consult with Pak Dias ya, kalau ngerjakan startup. Ya. Yeah. Okay, zakat pertanian. That's really interesting. Pembetonan ladang. Okay. Krisis pangan. Ruang guru. Okay. Semoga teman-teman dimanapun berada juga masih bisa aktif joining our discussion, because it's gonna be boring like if we have 1.5 hours kalau saya aja yang berbicara ya. So, okay, Ukraine definitely nggak ada yang mau kerja agri. Okay, a bit sad. Unfair wage. Okay. Okay, I can go back to this slide, but keep it coming. I'll go back again, and kita lihat lagi apakah yang saya jelaskan bisa capture beberapa hal ini. Sepertinya hanya zakat pertanian yang mungkin saya belum punya di presentation slide saya, and hopefully there will be someone yang specialized di Islamic finance bisa membantu juga. Eradicate PEDI. Okay. Please keep it coming, and then saya juga bisa melihat Zoom chat at the same time. Okay. Plan saya hari ini adalah saya akan membicarakan berbagai aspek yang terkait dengan sektor pertanian, tapi sebetulnya lebih general lagi dengan perekonomian Indonesia dari sudut pandang food system. Kenapa saya sebut food system? Karena ketika kita melihat sektor pertanian, itu bukan hanya melihat
farming, melihat bagaimana petani memproduce bahan komoditas pertanian, tapi juga terkait dengan begitu banyaknya aspek. Paling tidak ada beberapa aspek yang akan saya lihat. Pertama, saya akan bicarakan tentang di mana sih posisi food security kita saat ini, juga tentang income inequality dan tingkat kemiskinan. Kenapa itu penting? Karena itu menjadi indikator yang di mana kita bisa melihat status ketahanan pangan baik pada tingkat individu maupun negara. Mungkin kalau ada yang baru join, mungkin bisa di mute dulu ya, karena kayaknya ada suara yang masuk. Lalu yang kedua adalah kita melihat dari sektor pertaniannya sendiri, dari sisi produksi dan juga fluktuasi harga. Kemudian perubahan perilaku konsumen, resiko di tingkat global, dan tantangannya. Mungkin tadi beberapa yang sudah disampaikan di slide oleh teman-teman sekalian akan saya capture juga. Dan yang terakhir adalah dari segi kebijakan, ya, baik tingkat global, national, dan juga regional. Oke, kalau saya mulai dari yang pertama, food security, mungkin sebagian besar tadi ada yang beberapa menyebutkan krisis pangan. Kalau kita melihat pada tingkat global, salah satu referensi yang sangat saya anjurkan adalah melihat FAO State of Food Security and Nutrition in the World report. Jadi report ini adalah annual report yang mengupdate setiap tahun bagaimana tingkat beberapa indikator penting seperti kelaparan, malnutrisi juga, dan juga beberapa faktor di global. Dan report tahun ini itu terfokus banyak diskusi mengenai Ukraina. Nanti akan saya bicarakan kenapa pentingnya Rusia dan Ukraine war ini terhadap sektor pertanian di tingkat global dan yang juga mempunyai dampak kepada Indonesia. Tapi sekilas kalau kita lihat dari statistiknya, ini sangat memprihatinkan ya, karena dari ketika COVID masuk, di dunia itu ada 150 populasi tambahan yang terdampak oleh COVID dan mengalami kelaparan. Jadi sekitar 100 juta tambahan orang yang mengalami kelaparan di 2020 yang paling parahnya, dan kemudian 46 juta di tahun lalu. Jadi sekarang kita sudah secara global sudah membaik, tapi kemudian ada disrupsi dari Ukraine. Lalu kalau kita melihat Global Food Security Index, yang mungkin juga banyak teman-teman sudah familiar, Indonesia di tahun 2021 itu peringkat ke-59. Jadi kalau kita compare misalnya dengan Malaysia, Malaysia di ranking 39, Thailand 51, Vietnam is very close to us, itu ranking 61, dan Philippines ranking 64. Dibandingkan 2020, dibandingkan 2020 tidak ada sedikit penurunan untuk Indonesia, dan ini menjadi salah satu indikator relatif posisi relatif kita di food security. Kemudian secara tingkat kemiskinan bisa dilihat secara jangka panjang tingkat kemiskinan Indonesia sudah menurun. Tapi yang menarik adalah ketika memang, dan ini kemajuan yang sangat baik, yang menjadi catatan penting dan untuk teman-teman yang di perekonomian adalah melihat indikator mana yang bisa kita lebih lihat. Kalau sebelumnya misalnya banyak referensinya itu adalah menggunakan garis kemiskinan $2 per hari, mungkin kita hanya melihat 2,3% dari populasi Indonesia di tahun 2020 di bawah garis kemiskinan. Tapi ketika kita melihat $3.20 per hari, itu masih hampir 20% atau seperlima dari populasi Indonesia itu di bawah garis kemiskinan. Okay? Jadi yang penting adalah untuk terus menekan tingkat kemiskinan ini, dan salah satu sektor kritikal yang bisa berkontribusi adalah sektor pertanian, karena sebagian besar yang
populasi yang bekerja di sektor pertanian adalah di daerah pertanian yang juga mengalami tingkat kemiskinan lebih tinggi daripada dibandingkan dengan urban areas. Hal yang lain yang penting, so in addition to global GDP per capita di Indonesia, dan mungkin teman-teman udah tahu ya kalau GDP per kapita di Indonesia itu sekitar 4.000 US dollar atau sekitar 60 juta. Yang dikhawatirkan adalah bukan hanya bagaimana terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana menekankan kesenjangan sosial. Salah satu indeks yang sering digunakan, Gini Index, dan bisa kita lihat mengalami penurunan walaupun di akhir 2020 dan 2021 di Indonesia sendiri terjadi peningkatan Gini Index ini. Kenapa? Salah satu alasannya adalah dampak dari COVID itu berbeda antara grup populasi yang berbeda. Jadi mereka yang bekerja, yang mempunyai pekerjaan tetap, cenderungnya mereka di sektor formal dan di perkotaan, selama COVID mereka tetap mendapatkan gaji dan bahkan bisa savings, dan itu baik seperti di negara di Australia, di mana saya sekarang menetap, juga banyak bantuan tambahan dari pemerintah. Tapi untuk populasi mereka yang bekerja di sektor informal, banyak di pedesaan, ketika COVID, mereka tidak mempunyai bantuan dari kantornya dan tidak menerima pendapatan, dan itu membuat kesenjangan menjadi lebih besar. So, tadi dari sisi food security dan income inequality. Nah, sekarang kalau kita lebih memfokuskan ke pertanian, yang faktor kedua yang ingin saya bahas, yang paling pertama yang harus dilihat adalah di mana sektor pertanian posisinya relatif terhadap sektor lain di perekonomian. Untuk Indonesia sendiri, saat ini sektor pertanian berkontribusi sekitar 12-13% dari total GDP. Jika dibandingkan dengan kontribusi dari sektor pertanian di dunia, itu jauh lebih tinggi karena saat ini di dunia sekitar 4%. Advanced economy seperti Australia sebagai perbandingan itu hanya sekitar 2%. Jadi sebagian besar pekerja di Australia bekerja di sektor jasa atau manufacturing. Dan kalau kita melihat dari segi employment, sektor pertanian menyerap sekitar 30% dari employment di Indonesia. Dan kalau kita melihat perbedaan antara GDP share dan employment share untuk Indonesia over time, kita bisa melihat perbedaannya yang ditunjukkan oleh garis biru ini, itu sebetulnya semakin mengecil. Saya taruh referensi di sini untuk melihat lebih lanjut tentang rural transformation. Mengecilnya perbedaan antara GDP share dan employment share itu artinya ada convergence antara productivity di sektor pertanian dan di sektor non-pertanian. Dan itu yang saat ini terjadi di Indonesia. Jadi apa yang terjadi adalah pekerja di sektor pertanian, terutama di pedesaan, banyak yang beralih ke sektor non-pertanian atau migrasi, misalnya ke kota melalui urbanisasi, dan juga productivity di sektor pertanian meningkat. Karena yang stay di sektor pertanian adalah mereka yang lebih kompetitif dari sebelumnya. Ini hanya sebagai tambahan untuk melihat juga growth dari GDP dari sektor pertanian. Dan kita lihat dari 2020 itu sebetulnya terjadi peningkatan, kemudian tapi turun lagi di 2021 untuk sektor pertanian. Nah, masalahnya ada beberapa masalah yang dihadapi di Indonesia. Dan saya tertarik sekali dengan artikel ini di Jakarta Post, sudah 2020. Dan ini salah satunya ada tadi masukan ya dari pertanyaan saya sebelumnya tentang kurangnya kontribusi dari anak-anak muda. Title dari artikelnya A Land Without Farmers. Jadi kalau kita melihat land-nya sebagai proporsi dari total area di Indonesia, sebetulnya ini datanya paling tidak, semoga datanya juga akurat, itu tidak merefleksi sebagian apa yang sebagian besar orang
pikirkan ketika kita melihat sektor pertanian. So in terms of share dari land area itu sebetulnya masih besar gitu, lebih dari 30% dan sebetulnya ada even peningkatan. Tapi permasalahannya adalah seperti yang kita lihat sebelumnya, employment share itu terus berkurang. 2003 dari 2003-2013 saja misalnya berkurang 5,1 juta petani, dan kalau trennya ini berlanjut sebelum 2063 mungkin Indonesia tidak lagi mempunyai petani kalau trennya terus berlanjut. Jadi salah satu kendala terbesar, dan sebetulnya ini bukan hanya isu di Indonesia, adalah berkurangnya anak-anak muda yang terjun di pertanian. Di Australia pun mengalami hal yang sama. Kita melihat namanya isu aging population, aging farmer population. Di Indonesia rata-rata umur petani adalah 55 tahun secara nasional. Dan kalau kita melihat misalnya populasi umur 15-24 tahun, hanya 23% dari mereka yang bekerja di sektor pertanian. Salah satu alasannya adalah pendapatan. Ini berdasarkan masih 2020, but I think if you look at most recent data juga akan terlihat perbedaan yang similar. Jadi 55.000 rupiah per hari itu sangat kecil ya dibandingkan bahkan upah minimum regional atau provinsi. Nah, hal yang kedua yang ingin saya address di sini adalah tentang harga. Secara global, kalau kita melihat harga pangan, walaupun sudah terjadi Ukraine dan Russian war, sebetulnya kalau dibandingkan dari bulan sebelumnya, dari data dibandingkan dengan Juli, data bulan Agustus itu sebetulnya ada penurunan. Jadi sudah mulai terkontrol. Ukraine, for example, the country has been quite resilient. Jadi mereka, despite ada perang, mereka tetap bisa meneruskan produksi pertaniannya, dan juga terjadi improvement di supply chain. Jadi kalau melihat indeks FAO Food Price Index, yang ini seperti basket of commodities yang FAO gunakan untuk derive one single price index, yaitu melihat cereal, vegetable, dairy, meat, and sugar. Semua indeks ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Juli. Walaupun kalau kita bandingkan dengan pre-pandemic, ini masih sangat tinggi. Nah, untuk Indonesia sendiri, sebagian besar orang akan selalu bilang bahwa semua harga naik, which I completely agree. Saya baru pulang ke Indonesia bulan Juli, dan memang harga di Indonesia jauh lebih mahal dibanding waktu ketika saya terakhir ke Indonesia tahun awal 2020 sebelum pandemik. Untuk inflasi sendiri, kalau kita melihat dari data dari BI, terjadi peningkatan sejak dari Januari ke Juli. Tapi kalau melihat statement dari Kementerian Keuangan, ini masih dalam terkendali, dan memang masih sekitar 4%, 4,69% ya. Ini ada sedikit informasi yang mungkin untuk teman-teman yang tertarik melihat lebih lanjut tentang inflation control di Indonesia, mungkin bisa melihat dari segi kebijakan dan juga berbagai strategi yang Bank Indonesia lakukan untuk menekan laju inflasi. Di Australia sendiri dalam 5 bulan terakhir, central bank-nya sudah menaikkan tingkat suku bunga terus-menerus, jadi juga dikhawatirkan akan berdampak ke real estate dan juga obviously food price. Ekspor sendiri untuk di Indonesia secara komoditas tidak terlalu berubah over time. Jadi beberapa komoditas ekspor utama dari Indonesia termasuk palm oil dan juga coconut oil, tapi masih sangat kecil dibandingkan dengan palm oil. Kalau dari segi import, kita mengimport banyak gandum,
terutama Australia. Australia adalah negara penyedia gandum terbesar untuk Indonesia. Mungkin ada yang bisa menebak gandum digunakan untuk apa oleh Indonesia? Kalau bisa di box. Kalau ada yang makan Indomie itu dari menggunakan gandum juga. Yap. Ya, penggunaan mie. Dan yang menarik adalah perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Australia itu menggunakan konsep yang dinamakan economic powerhouse. So, kalau sudah pernah dengar tentang IASEPA, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, itu menggunakan konsep namanya economic powerhouse dengan strategi di mana Australia menyediakan bahan baku, komoditas dari pertanian seperti gandum, daging, sapi, dan kemudian Indonesia yang ingin menjadi halal hub memproses untuk kemudian mengekspor lagi ke luar negeri. So it's just interesting. Mungkin sekarang perdagangan internasional itu tidak hanya melihat ekspor dan import untuk konsumsi yang kemudian digunakan untuk konsumsi di dalam negeri, tapi merupakan bagian dari global value chains. Nah, kalau melihat harga di Indonesia di beberapa komoditas utama, bisa dilihat beberapa komoditas itu cukup terkontrol. Mungkin bisa ada yang menebak lagi kenapa, misalnya beras, kenapa cukup stabil gitu dibandingkan dengan chili, garlic juga cukup stabil. Jadi kalau garlic itu sebagian besar import, Indonesia import, termasuk dari Cina. Kalau chili sangat fluktuatif, tergantung produksi. Rice dan beef itu lumayan terkontrol karena banyak intervensi dari pemerintah. Jadi makanya bisa dilihat harganya cukup terkontrol dan juga yang sama dengan cooking oil. Tapi komoditas seperti shallot, chili itu lumayan fluktuatif juga. Oke, itu dari segi harga. Ketiga, yang ketika kita melihat outlook dari Indonesia, selain produksi yang penting juga tentang konsumsi. Dan kita selama 2 tahun terakhir sudah melihat perubahan dari consumer behaviors. Yang pertama yang sangat jelas adalah tentang e-commerce. Tahun lalu Pak Dias dan saya dan tim dari IPB juga kita mengerjakan AgriFood e-commerce survey. Kita melihat perilaku dari penjual produk AgriFood di e-commerce, dan juga ya banyak yang bisa kita share, mungkin bukan hari ini, tapi kalau dari e-commerce platformnya sendiri kita bisa melihat kunjungan tiap tahun di platform seperti Tokopedia misalnya itu hampir 160 juta. Ini bukan per tahun, per bulan. Ketika saya mulai awal mungkin 2019 akhir saya mulai mengerjakan topik penelitian e-commerce, kalau nggak salah tuh datanya masih sekitar hampir 100 juta lah sebulan dari jumlah visitnya ya. Jadi traffic yang masuk ke website. Now we're looking at almost 160 million. So, investor luar juga melihat market Indonesia ini massive sekali ya. Like dan company di Indonesia tuh sebetulnya nggak terlalu punya pressure untuk let's say harus ekspor ke luar negeri karena even domestic marketnya sendiri sangat besar gitu ya. Dari segi konsumen juga yang bisa saya observe, jadi saya sebut sebelumnya saya pulang ke Indonesia bulan Juli, saya melihat perubahan di supermarket. I like visiting supermarkets untuk melihat perubahan yang terjadi di produk-produk pangan. Yang bisa saya lihat pertama adalah semakin concern-nya consumers tentang nutritional aspects. Kayak ini salah satu produk, saya nggak iklan produknya ya, cuman contoh bahwa semakin common, semakin biasa untuk produk-produk ini mempunyai informasi misalnya nutritional information. Ada juga mengenai eco packaging ya,
Kemudian sertifikasi juga selain halal, itu udah standar kalau halal, ada ini nomor kontrol veterinary, itu untuk produk dari livestock. Dan juga organik, juga semakin banyak produk yang mempunyai organic certification. Dan semakin banyak produk yang mengusung tema untuk supporting local farmers. Dan perubahan yang terjadi di tingkat konsumen juga bisa dilihat dari perubahan yang terjadi di segmen lain di supply chains-nya, termasuk di manufacturers-nya. Misalnya produk Greenfields ini dari Jawa Timur, kita bisa melihat simply just by visiting supermarkets, you can actually get a lot of ideas there. Diimport oleh, bisa dilihat sini ada Singapura, Malaysia, and Hong Kong. Artinya Greenfields itu diekspor ke negara-negara ini, karena saya kalau tidak salah Greenfields juga supplying Starbucks di Singapura, dan artinya produk Indonesia itu walaupun investasinya juga dari luar ya bisa kompetitif di pasar luar. Hal lain yang menurut saya juga menarik adalah semakin banyaknya produk yang mempunyai QR code yang nantinya tuh sebetulnya bisa di-link ke aspek traceability. Jadi consumer bisa mendapatkan informasi bagaimana produk ini di-produce, tanggal berapa produksinya, dan seterusnya. Dan hal yang lain adalah juga tentang product diversification. Jadi kalau biasanya produk susu itu di Indonesia menggunakan logonya biasanya sapinya yang hitam putih, Holstein itu breeds-nya. Tapi yang menarik buat saya ini Greenfield ini memproduksi juga Jersey Milk. Jersey Milk itu sapinya tuh warnanya coklat. Jadi beda breeds ya dengan yang typical Holstein cows yang memproduksi produk. Dan itu salah satu contoh lagi adalah produk diversifikasi dari manufacturing-nya. Mungkin ini salah satu adalah slide mengenai challenges untuk digital transformation, which I should have explained sebelumnya. Jadi walaupun e-commerce berkembang dan juga penggunaan teknologi di sektor pertanian juga semakin bertambah, tapi di lapangannya saya sempat melakukan studi di 2020 akhir 2021 awal di sektor peternakan, penggunaan teknologi itu masih sebetulnya sangat terbatas di farmers, dan ada beberapa isu. Kemarin saya dan teman-teman membuat policy brief untuk T20 yang menjadi masukan ke G20 yang baru saja diselesaikan. Beberapa masalah mengenai digital transformation yang sebetulnya mempunyai potensi untuk mengembangkan sektor pertanian, termasuk dari segi kebijakan, dari segi data security, dan juga inclusiveness. Jadi banyak petani yang masih memiliki akses yang sulit ke internet, tidak tahu bagaimana menggunakan teknologi atau decide which technology is suitable for them, dan typical agriculture issues seperti susahnya mendapatkan akses ke kredit, mendapatkan supply, bibit, pupuk, dan input produksi lainnya, dan juga adanya digital inequalities. Dan ini bukan hanya misalnya kontribusi dari perempuan, tapi juga kontribusi dari farmers yang umurnya sudah tua, jadi mereka tidak terbiasa dengan menggunakan teknologi. Dan banyak sekali opportunity untuk anak-anak muda seperti rekan-rekan ini untuk bisa lebih berpartisipasi. Okay. Now, sekarang pertanyaannya adalah di tingkat global risk dan challenges. Ini hanya sekilas, saya merangkum dari World Economic Forum Global Risk Reports. Jadi bisa dilihat dari 2012 perubahannya. Ini 2012 mungkin teman-teman tahu, ini sekitar 3 tahun setelah Global Financial Crisis. Ketika ditanya global risk by likelihood, itu sekitar terkait dengan ekonomi
Tapi mulai dari 2017, extreme weather itu menjadi global risk yang lebih evidence. Bahkan infectious disease, karena ini 2021 sudah ada COVID, itu baru mulai disebut di 2021. Nah, kalau kita lihat 2022, sebagian besar yang disurvei, yaitu sekitar 61% concern about outlook buat for the world ya. Hanya 11% yang believe global recovery akan akselerasi, dan hanya sekitar 14% yang quite positive and optimistic tentang outlook di tingkat global. Dan yang menarik adalah climate change terus menjadi global risk yang dikhawatirkan oleh yang disurvey. Okay, maybe I'll just skip this. Jadi natural disasters is another risk that we have to take into account ketika kita melihat outlook dari sektor pertanian dan juga perekonomian di Indonesia. Beberapa hal penting sebagai catatan kenapa Rusia dan Ukraine perang di dua negara ini menjadi penting adalah Rusia dan Ukraina, mereka adalah produser dari crop seperti gandum, barley, maize, sunflower seed terbesar di dunia. Rusia juga produser dari natural gas, coal, and oil, dan juga dari pupuk, nitrogen, potassic, and phosphorus fertilizers. Jadi makanya dampaknya sangat besar di dunia, belum lagi supply chain disruptions karena COVID itu belum fully recover. Logistic cost masih sangat tinggi karena banyak shipping companies yang masih belum beroperasi secara penuh. Mungkin discuss climate change, we need like a full day just to discuss climate change, so I'll just skip that one. Nah, bagaimana peran kebijakan? Itu menjadi pertanyaannya. Ada beberapa hal di tingkat global, sebetulnya ada potensi untuk Indonesia untuk lebih menggunakan perdagangan internasional yang sudah disepakati dengan beberapa negara partners. Dan Indonesia termasuk negara yang sangat aktif di perdagangan internasional ini. Ada banyak perdagangan yang sudah di-concluded dan implemented, 23 perdagangan, dan ada beberapa yang masih sedang dinegosiasikan. Tapi yang juga menjadi catatan adalah dengan semakin terlibatnya kita di perdagangan internasional, kita juga lebih terekspos ke resiko dan disrupsi yang terjadi di negara partner kita, termasuk misalnya disasters atau terjadi kekurangan produksi pertanian di negara partner kita. RCEP, or RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, adalah perdagangan yang Indonesia harus lebih manfaatkan. DPR baru saja menyetujui ratifikasi dari RCEP, jadi mungkin ini salah satu yang harus kita terus lihat penggunaannya di masa mendatang. Ini melibatkan 15 negara, dan saya alhamdulillah berkesempatan untuk servicing district negotiation sewaktu saya masih di ASEAN di 2016-2018. Another interesting agreement itu yang baru-baru saja diumumkan oleh Joe Biden, US, Indo-Pacific Economic Framework. Indonesia menjadi salah satu negara yang tergabung di dalam economic framework ini. Jadi ini bukan necessarily like a usual FTA, Free Trade Agreement, tapi diperkirakan akan ini sebagai usahanya US untuk mengimbangi China superpower di dunia. Nah, that's at the global level. Kalau kita melihat at the national and regional level, untuk sektor pertanian, salah satu kata kuncinya adalah complexity. Ini saya mengambil contoh dari hierarki kebijakan Indonesia melalui yang saya kumpulkan dari proyek saya tentang seaweed di Indonesia di Sulawesi Selatan. Paling tidak ada 60 kebijakan yang sudah kita kumpulkan dan rangkukan dan kita taruh dalam piramida ini. Policy coordination menjadi tantangan terbesar karena dengan desentralisasi artinya ada regulasi yang kadang bertumpuk, misalnya di seaweed itu tentang sea zonation antara
pusat, provinsi dan daerah. Satu hal yang sepertinya akan mempunyai dampak besar adalah Omnibus Law, Cipta Kerja. Masih banyak yang belum memahami dan masih perlu di-research apakah dampaknya terhadap sektor pertanian. Dan banyak usaha pemerintah untuk menjalankan kebijakan, tapi tantangannya adalah diimplementasi, engagement dengan stakeholders, dan juga memonitoring pencapaian dari program-program di sektor pertanian. Now, 2023, apakah forecast-nya? Karena outlook biasanya selalu accompany dengan forecast. Ini berita baru beberapa hari lalu, Menteri Pertanian mengatakan bahwa 2023 sektor pertanian harus lebih antisipatif. Artinya uncertainty di global economy masih akan berlanjut, climate change, dan juga it's a big political year dengan pemilu. Kementerian Pertanian sudah menerapkan beberapa target produksi. Ministry of Finance juga sudah mengalokasikan budget tambahan. Dan kalau secara singkat, kita bisa apply namanya PESTEL environmental analysis. Secara politik, pemilu, keterkaitan dengan global itu masih akan berpengaruh ke sektor ekonomi dan pertanian Indonesia. Secara ekonomi, inflation targeting menjadi salah satu kuncinya. Social, yang seperti sudah saya sampaikan, akan banyak dibutuhkan social safety nets program dengan signifikannya income inequality. Secara teknologi, buat Indonesia adalah supporting regulation sangat dibutuhkan, mulai dari data governance, intellectual property, consumer protection, dan juga just touching on G20, ada momentum untuk Indonesia memanfaatkan ASEAN chairmanship role-nya tahun depan dengan membawa lessons learned dari G20 tahun ini. Legally harus memfokus terhadap ease of doing business, dan yang terakhir Indonesia juga mempunyai tantangan untuk membuktikan global commitments-nya terhadap climate change dan juga meningkatkan disaster resilience. So a couple of final points that we can further discuss during the Q&A. Pertama yang harus di-address oleh Indonesia adalah tentang inclusiveness, mengingat isu tentang food insecurity, malnutrition, poverty continues to be an issue. Global linkage, belajar dari COVID dan juga Ukrainian War, kita bisa melihat betapa fragile-nya supply chain kita, termasuk food supply chains. Jadi Indonesia harus membalanskan antara menjadi ekonomi yang terbuka dan pada saat yang bersamaan juga memperkuat sektor domestiknya. Dan yang terakhir adalah ada evidence bahwa kebijakan bisa lebih diterapkan di Indonesia, not necessarily stricter, but just a better regulations and policy support. Dan ini tidak hanya tentang social safety nets, tapi juga sesuatu yang lebih forward-looking, lebih longer term, seperti environmental commitments dan inclusive digital transformation. So I will stop there, and terima kasih sebelumnya untuk sudah mendengarkan. Oke, baik, terima kasih Bu Risti dan Mas Dias. Mohon maaf mic error. Matur suwun Pak Bahrul, terima kasih. Saya rasa waktu yang ditentukan oleh panitia sudah pada ujung ya Ibu. Jadi terima kasih atas materi yang sangat menarik dan diskusi yang sangat berharga. Dan saya izin sebelum mengembalikan kepada Mas Moderator, mana Mas Moderatornya belum terlihat, saya akan membacakan beberapa catatan penting yang saya ambil atau konklusinya, yaitu di tahun 2020 ke 2021 memang mengalami penurunan dari tambahan orang lapar di dunia. Tapi jika kita akumulasi, ternyata kelaparan itu masih banyak ya dirasakan di dunia ini. Kemudian di mana juga ada data mengatakan justru orang itu banyak yang meninggal karena kekenyangan. Dan ada sebuah data yang juga saya pernah baca, 1/4 makanan atau perfectly edible food yang wasted, yang terbuang, itu bisa untuk memberi makan 1/3-nya yang dari terbuang tadi, atau 1/4-nya untuk orang-orang yang
poverty atau kelaparan tadi. Kemudian Indonesia ternyata masih berada di ranking 59 di dalam Global Food Security di tahun 2021, dan itu menjadi PR, di mana beberapa data yang saya bisa capture tadi, sektor pertanian kita masih cukup besar, yaitu 13% dibanding GDP. 30% sektor ini menyerap tenaga kerja pertanian. Selama satu dekade, Indonesia telah kehilangan 5,1 juta petaninya, terutama yang muda. Dan di 2019, 23% pemudanya bekerja di sektor pertanian, berarti mengalami penurunan di tahun ke tahun. Jika tidak, tadi seperti artikel yang disampaikan, di 2026 akan terjadi ketiadaan petani. Kemudian ada juga isu mengenai e-commerce for agricultural product, yang saya juga baru melihat tadi, dan beberapa tantangan, diantaranya digital inequality, natural disaster, agriculture complexity, dan harus mengantisipasi di 2023, termasuk sektor pertanian ini, inclusiveness, global linkage, dan policy. Saya rasa itu yang saya dapat kesimpulkan, dan sekali lagi terima kasih kesediaannya Ibu Risti Permani yang sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya di Australia mungkin Bu ya, dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dias yang sudah memfasilitasi acara pada hari ini. Semoga sampai selesainya rangkaian Digital Economic and Creative Partnership ini lancar. Akhirul kalam, saya kembalikan kepada Mas Al-Fatih Nur sebagai MC. Terima kasih.